Manusia memelihara hewan karena beberapa alasan. Ada yang dipelihara sebagai ternak, dimanfaatkan dagingnya, bulunya, susunya, tenaganya, dan lain sebagainya. Ada yang dipelihara sebagai hewan penjaga. Ada yang dipelihara karena keindahannya. Ada yang dipelihara demi menjaganya dari kepunahan. Ada yang dipelihara sebagai koleksi kebun binatang. Dan berbagai alasan lain yang membuat manusia memelihara hewan. Manusia yang memelihara hewan merupakan hal yang umum sejak dulu kala. Meski saat ini mulai bermunculan kaum yang meminta agar semua hewan dibiarkan bebas dan bahkan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Pemeliharaan hewan adalah sesuatu yang wajar yang dilakukan oleh manusia. Tapi bagaimana jika ada hewan yang memelihara hewan lainnya? Loh, emang ada? Nah, dalam video kali ini, admin akan membagikan hewan-hewan unik yang memelihara hewan lainnya demi tujuan tertentu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada beberapa hewan yang dikatakan memelihara hewan lainnya. Misalnya gorila yang memelihara kucing, gajah yang memelihara anjing, burung gagak dan kucing peliharaannya, atau rusa dan anjing peliharaannya. Tapi ada campur tangan manusia di balik hubungan mereka. Berbeda dengan hubungan mereka yang bisa dibilang kurang alami. Admin akan membagikan informasi mengenai hewan yang memelihara hewan lain secara alami. Yang pertama adalah burung hantu pekik atau screech owl. Salah satu jenis burung hantu berukuran kecil yang hidup di kawasan Amerika. Sekilas tidak ada yang aneh dengan burung hantu yang satu ini. Mereka hidup seperti burung hantu lainnya. Tapi jika kita telusuri lebih mendalam, ternyata ada perilaku unik yang jarang diketahui. Mengutip laman Earth Touch News, ada hasil penelitian mengejutkan tentang burung hantu pekik. Dikatakan bahwa burung hantu pekik sengaja memelihara ular, yang notabene adalah mangsa baginya. Burung hantu biasanya mematikan mangsanya dulu, sebelum membawanya ke dalam sarang. Tapi ada pengecualian yang dilakukan burung hantu pekik terhadap satu jenis ular, yaitu ular buta Texas. Burung hantu pekik akan menangkap ular kecil itu dalam kondisi hidup-hidup, membawanya ke dalam sarang dan membiarkannya hidup di dalam sarang. Perilaku aneh itu bukan tanpa sebab. Burung hantu pekik memelihara ular buta Texas karena beberapa tujuan. Sebagai tambahan informasi, ular buta Texas berukuran kecil dan tidak berbahaya, bahkan kadang dianggap sebagai cacing. Burung hantu pekik memeliharanya di dalam sarang demi menjaga kebersihan sarang dari serangga kecil yang bisa menyerang telur dan bayinya. Ular itu dibiarkan hidup di dalam sarang agar memakan serangga dan parasit pengganggu, karena itu adalah makanan alami dari ular buta Texas. Dengan adanya ular penjaga, maka kebersihan sarang bisa terjaga, dan burung hantu pekik bisa merawat bayinya dengan lebih mudah. Para peneliti bahkan mengatakan bahwa keberadaan ular di dalam sarang burung hantu menyebabkan pertumbuhan bayi burung hantu jadi lebih cepat dan lebih sehat. Itu seperti hubungan yang saling menguntungkan di antara tuan dan peliharaannya. Tapi simbiosis mutualisme itu tidak berlangsung selamanya. Dalam beberapa momen, ular buta Texas bisa saja dijadikan mangsa darurat ketika burung hantu kelaparan dan tidak mendapat mangsa lainnya. Burung hantu pekik yang memelihara ular buta Texas di dalam sarangnya adalah sesuatu yang aneh dan unik. Entah bagaimana burung hantu itu bisa mengetahui cara untuk memanfaatkan mangsanya dengan lebih baik. Di hutan Amazon ada hubungan unik yang terjadi antara tarantula dan katak. Mengutip laman Scientific America, ada beberapa jenis tarantula dan bahkan laba-laba yang sengaja memelihara katak kecil sebagai penjaga telurnya. Tarantula akan menangkap katak kecil itu, tapi tidak memangsanya, karena katak kecil itu punya racun yang ada di kulitnya. Tarantula membiarkannya hidup di sekitar sarang, memberikan perlindungan dari pemangsa yang coba mengusik, dan bahkan memberikan makanan kecil bagi katak itu. Sebagai gantinya, katak yang dipelihara oleh tarantula itu akan menjaga telur tarantula dari serangan semut dan serangga lain yang coba mengincarnya. Hubungan keduanya mungkin adalah simbiosis mutualisme, tapi ada pemaksaan yang dilakukan oleh tarantula dengan menangkap dan seakan mengurung katak itu agar hidup di sekitar sarangnya.
Jadi mau tidak mau, kita harus mengatakan bahwa tarantula memang memelihara katak penjaga itu. Berbeda dengan hubungan burung hantu pekik dan ular buta Texas yang bisa berubah kontrak ketika tidak ada makanan yang dimiliki burung hantu. Tarantula tidak akan memangsa katak penjaga itu karena adanya racun di kulitnya. Saat ini masih terus dilakukan penelitian. Apakah hanya tarantula yang memelihara katak kecil beracun itu? Atau ada hubungan sejenis di antara laba-laba dan katak lain yang bahkan tidak beracun? Selanjutnya, ada hubungan antara tawon Potter atau tawon tembikar dengan tungau. Sebelumnya, tungau dianggap sebagai parasit yang mengganggu sarang tawon. Tapi setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Jepang, Kimiko Okabe dan Shunichi Makino, akhirnya ditemukan fakta baru yang sukar dipercaya. Tungau biasanya menyerang sarang tawon dan hewan lain. Mereka jadi parasit yang merugikan. Tapi ada pengecualian bagi tawon Potter, di mana tungau malah dipelihara di dalam sarang. Tungau dibiarkan hidup dan memakan hemolimfa tawon. Tungau itu sendiri tidak mengusik tawon Potter dan keturunannya. Sementara tawon Potter mendapat balas jasa berupa perlindungan dari tungau itu. Ketika tawon Potter meninggalkan sarang, biasanya ada tawon lain yang memasuki sarang dan memakan larva tawon Potter. Dengan adanya tungau di dalam sarang, pengusik itu akan diserang oleh pasukan tungau. Meski berukuran kecil, tapi dengan jumlah yang banyak, tungau bisa mengalahkan tawon pengusik yang akan memakan larva majikannya. Dengan adanya keuntungan yang didapat oleh tawon Potter, beberapa bahkan sengaja memasukkan tungau ke dalam sarang sebagai hewan penjaga yang akan melindungi telurnya, dengan imbalan berupa makanan dari cairan yang ada di tubuhnya. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian terhadap hubungan keduanya, khususnya efek negatif yang diberikan tungau kepada tawon Potter. Karena normalnya, tungau adalah parasit yang membahayakan hewan lainnya. Selanjutnya ada cacing laut bernama Arctonu vittata, yang seakan dipelihara oleh siput laut bernama Fissurellidae. Jika hubungan majikan dan peliharaannya dimulai oleh sang majikan, hubungan antara siput dan cacing laut ini tidak dimulai oleh sang majikan. Cacing laut biasanya hidup di bagian bawah dan lipatan siput. Mereka menempel dan menumpang pada tubuh siput. Cacing itu mendapat keuntungan karena mendapat rumah dan tumpangan gratis. Sementara sang majikan mendapat imbalan dari peliharaannya berupa perlindungan. Siput laut biasanya dimakan oleh beberapa pemangsa, seperti bintang laut. Nah, ketika majikannya diserang, cacing laut akan membantu melindungi majikannya dengan menyerang bintang laut itu. Imbalan yang sepadan untuk tempat tinggal dan tumpangan gratis. Itulah beberapa hewan unik yang memelihara hewan lain dengan tujuan tertentu. Biasanya hewan yang dipelihara berukuran lebih kecil dan dijadikan penjaga tambahan agar melindunginya dan melindungi buah hati yang ada di dalam sarang. Hubungan mereka memang unik dan sulit dipercaya. Entah bagaimana hewan-hewan itu bisa melakukan sesuatu yang unik dan beda di mana mereka memelihara hewan lain. Tentu pengetahuan itu didapat secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Jika kamu punya tambahan informasi mengenai informasi hewan yang memelihara hewan lainnya, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.